Baik, teman-teman, saya akan menjelaskan ini dari fenomenologi ya. Nah, fenomenologi itu adalah salah satu metode penelitian yang istilahnya berasal dari Yunani, yaitu dari artinya itu menampak. Kalau di dalam kamus bahasa Inggris, ilmu yang menjelaskan, mengklasifikasikan fenomena atau studi tentang fenomena tertentu. Ya. Nah, pada prinsipnya adalah fenomenologi ini adalah untuk mempelajari bagaimana fenomena dialami dalam kesadaran, pikiran, dan tindakan sebagaimana fenomena tersebut dinilai secara estetis. Jadi itu lebih fokus pada konsep kesadaran orang, orang yang mengalami sesuatu. Itu. Tadi saya contohkan di depan tadi, misalkan tentang tadi bagaimana nilai spiritualitas dalam harga jasa dokter. Dokter itu kan menetapkan harga jasa ini. Kalau Anda ke dokter kan Anda bayar jasa dokternya. Nah, menetapkan harga itu masuk akuntansi. Harga jual termasuk di sini adalah harga jual. Maka Mbak Aska itu menghitung tentang harga jasa dokter. Apa sih maksudnya? Apa sih nilainya yang ada di dalam harga jasa itu? Nah, dokter itu tarifnya kan macam-macam. Nah, di sini peneliti ingin memahami tentang kesadaran pikiran. Ini kan sangat berbeda dengan penelitian kuantitatif, toh. Sangat berbeda kalau kuantitatif ya. Misal Anda mau tentang harga jasa dokter, Anda kasih kuesioner dokter Inggris misalkan kan. Itu kalau penelitian kuantitatif, kalau kualitatif ya. Oke, nah sejarahnya adalah di sini pada abad 18 yang digunakan adalah Johann Ellenberg. Yang di situ ada istilahnya ketika mencari kebenaran dia akan tentang kebenaran berbasis empirisme, maka di sini ada dua, penginderaan dan rasionalisme. Rasionalisme itu tadi ya dalam bentuk penelitian kuantitatif itu, yang penginderaan itu ya berarti menggunakan indera manusia. Jadi manusia itu adalah menyingkap kebenaran versi individu. Nah, pada problem itu, nah ini Immanuel Kant masuk untuk menjembatani antara perbedaan itu. Apakah kebenaran itu hanya dalam bentuk fisika atau dalam bentuk psikologi, kan begitu kan? Karena kalau mengacu pada sebelumnya pertentangan itu, ya namanya kebenaran itu yang materialisme, tidak ada kebenaran non materialisme, istilahnya begitu dalam pertentangan tentang pencarian kebenaran. Nah, Hegel menyatakan akar fenomenologi adalah pandangan filsafat tentang fenomena. Jadi Hegel itu menemukan bahwa fenomena tertentu itu juga sebuah kebenaran. Jadi tidak hanya sekedar kebenaran fisik yang diuji lagi. Kalau fisika kan sifatnya tetap ya, Anda melempar batu yang dia akan jatuh ke bumi. Teorinya teori gravitasi. Anda melempar batu dimanapun di bumi ini pasti akan jatuh ke bumi. Anda bisa melempar batu terus dia terbang naik gitu ya. Itu namanya teori fisika.
Nah, selanjutnya di sini hasil ini lebih menekankan pada bentuk lain dari logika yang menggunakan psikologi, fokus pada psikologi. Hegel ini sebenarnya Hassel ini sebenarnya adalah seorang matematikawan, tapi dia mempelajari psikologi dan logika. Nah, di aspek psikologi itu akan menemukan kebenaran. Orang sedih, orang senang itu juga adalah sebuah kebenaran. Persepsi bahagia atau persepsi cinta sebagainya itu adalah bagian dari psikologi. Orang misalkan diputus pacar itu ada yang santai-santai aja, biasa aja diputus pacar. Nanti kan cari lagi. Tapi ada juga yang sampai bunuh diri dan sebagainya. Saking apa ya? Saking cintanya sama pacarnya itu ditinggal pacar. Itu aspeknya ada aspek psikologi. Jadi itu. Nah, Ibn Hassel adalah pendiri aliran filsafat fenomenologi. Jadi akhirnya Hassel ini orangnya ini ya. Dia mendirikan namanya filsafat fenomenologi yang dapat kita pelajari dalam pengalaman. Sehingga di bukunya Hassel ini bahwa kebenaran itu tidak hanya bersifat fisika, tapi juga psikologi. Psikologi juga. Jadi inilah menjadi dasar penelitian kualitatif itu ya Hassel ini namanya. Dan selanjutnya akan berkembang menjadi sangat banyak dan beragam. Tapi dasarnya itu, dasar paling awal itu Hassel ini yang menyatakan bahwa fenomenologi mempelajari bentuk pengalaman dari sudut pandangan orang yang mengalami. Itu yang paling dasar. Jadi Anda akan mewawancarai, bertanya kepada orang yang mengalami sesuatu itu. Sesuatu itu adalah kalau misalnya akuntansi atau pengalaman tentang akuntansi. Contoh di depan adalah misalkan penetapan harga jasa dokter. Harga. Berarti nanya siapa? Nanya dokternya, tidak boleh nanya yang lain. Sehingga di sini pandangan Fenomen menyatakan bahwa dunia itu subjektif dan relatif, tidak statis seperti fisika. Kalau fisika itu kan statis ya, tetap ya, mekanis gitu ya. Ya seperti tadi saya katakan, Anda menembakkan rudal, tentara menembakkan rudal, itu ada hitungan matematisnya. Kecepatannya berapa, sudutnya berapa, nanti jatuhnya di mana. Itu matematis saja, itu sudah pasti. Apalagi sekarang pakai peluru kendali yang tembakannya bisa diarahkan, bisa berbelok-belok dan bisa ngejar. Namanya peluru kendali dikendalikan dari jarak jauh. Itu, nah, kalau fenomenologi mengatakan bahwa subjektif itu, pengalaman subjektif itu juga sebuah kebenaran. Dunia itu ada unsur subjektifnya, tidak hanya unsur mekanis. Kebenaran orang bisa berbeda-beda. Dokter A, dokter B, dokter C itu bisa persepsinya berbeda-beda. Tidak disamakan. Kebenarannya adalah kebenaran yang bervariasi. Ya. Fenomena adalah sendiri yang tampak, tidak tergantung antara subjek dan realitas. Jadi di sini subjek itu penting. Kalau penelitian kuantitatif yang apa? Jadi peneliti itu berada di luar. Hasilnya yang menentukan adalah aplikasi statistika. Tapi kalau subjektif itu tidak. Gitu ya. Nah, kesadaran bersifat intensionalitas, terdapat interaksi antar tindakan kesadaran, noise atau noema. Di sini yang penting kalau di dalam fenomenologi istilahnya di sini ada noises
dan noema. Noesis itu adalah kesadaran orang, noema itu adalah objeknya atau benda. Kalau tadi misalnya dokter itu tarif uangnya itu namanya itu noema. Nah, persepsi dokternya itu namanya noesis. Nah, gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada lanjutannya namanya Jean-Paul Sartre. Sartre ya. Being and nothing, ada dan tidak ada. Menyatakan kesadaran adalah sesuatu yang dibalik sesuatu. Maka aku bukan apa-apa melainkan hanya sebuah bagian dari apa saja. Jadi di sini kalau Sartre itu mengatakan bahwa kesadaran itu adalah nilai dibaliknya. Tadi kalau misalkan dokter itu uang yang diberikan pasien kepada dokter itu adalah bentuknya, nilainya yang ada di baliknya. Makanya tadi kakak kelas Anda Mbak Aska menulis nilai spiritualitas jasa dokter, ya kan, gitu ya. Itu. Terus selanjutnya di sini Max Schiller menyatakan ada skematis fenomenologi dalam 3 bagian, yaitu penghayatan atau pengalaman intuitif, langsung masuk pada yang diberikan, perhatian pada apanya dengan tidak memperhatikan segi eksistensi dan sesuatu. Hasil menyebutkan reduksi transendental, perhatian kepada suatu sama lain tentang esensi. Jadi reduksi itu ketika Anda melihat sesuatu itu jangan dinilai sesuatu seperti ada kelihatan di mata, tapi ada nilai di baliknya, ada maksud di baliknya. Ya, kalau misalkan ada katakanlah Anda misalkan direktur perusahaan gitu, memberikan amplop kepada pejabat negara gitu. Yang dimaksud amplop itu bukan kertas yang kecil yang di dalamnya ada tempatnya itu, tapi sebenarnya itu adalah makna amplop itu adalah makna itu adalah uang suap gitu ya. Jadi fisika itu ada nilai di balik fisika, ya seperti itu. Seperti katakanlah Anda sholat dari Allah Akbar sampai salam itu ada gerakan fisiknya, ya kan? Tapi nilai dari sholat itu apa? Ketakwaan kepada Allah. Itu yang penting kalau itu jadi ada fisika, ada nilai di balik fisika. Nah itu kebenarannya seperti itu yang namanya fenomenologi itu yang seperti itu ya. Oke, next. Pada dasarnya saya mempelajari struktur tipe, kesadaran tentang persepsi, gagasan, memori, imajinasi, hasrat, kemauan, sampai tindakan, baik yang bentuk sosial maupun dalam bentuk bahasa. Oleh hasil disebut kesengajaan atau intensionalitas. Yang mulai kesadaran temporal, ruang kesadaran, perhatian, kesadaran diri seorang, pengalaman sadar seorang diri, kesadaran gerakan orang lain, tujuan kesenangan, kesenjangan, kesadaran orang lain, aktivitas bahasa, interaksi sosial. Jadi lebih sangat kompleks ya tentang fenomenologi. Ya. Sekarang tidak hanya kalau dulu hanya fisika, bahkan sekarang ada fenomenologi yang mengarah pada agama. Orang bayar zakat itu kan fisiknya kan bisa beras, bisa uang. Ya. Tapi sebenarnya apa yang ada di baliknya? Nah itu yang namanya pengembangan fenomenologi yang begitu pesatnya. Nah, dalam ranah filsafat istilahnya adalah oke. Saya
Di dalam nah, ontologi di ranah filsafat itu ada tentang keberadaan atau what is. Jadi kalau fenomenologi buatnya apa, berarti kebenarannya adalah kebenaran dalam bentuk kebenaran subjektif tadi ya. Jadi bukan kebenaran fisika. Kan tentang kesadaran seorang, jadi berada di wilayah kesadaran atau persepsi seorang. Kesadaran orang beragama, misalkan kesadaran orang tadi yang dokter yang spiritualitas gitu ya, memaknai jasa dokter itu hanya sebagai sebuah pengabdian yang masuk dokter itu kan biayanya banyak, tapi kalau dari sana sampai 10.000 itu kan ya nilainya sangat kecil. Kedua, epistemologi, logika, etika, ya, fenomenologi tentang pengalaman. Jadi fokusnya di sini pengalaman. Jadi kalau fenomenologi itu fokusnya pengalaman orang yang diwawancarai. Jadi bukan Anda. Jadi Anda tidak boleh masuk ke dalamnya. Metodologi dan metode penelitian. Fenomenologi bertujuan untuk mengetahui dunia dari sudut pandangan orang yang mengalami secara langsung atau berkaitan dengan sifat-sifat alam, pengalaman manusia dan makna yang ditempatkan padanya. Jadi ini jadi penting ya. Anda nanti ketika mau penelitian fenomenologi tidak boleh bertanya kepada orang yang tidak mengalami. Jadi harus mengalami yang Anda tanyakan itu, yang Anda teliti. Biasanya katanya, kalau Anda bertanya kepada katanya, orang yang mengatakan katanya, itu nanti jadi bahasanya di bahasa grup. Nah, ini cara menghindarkannya harus fenomenologi. Jadi menguji teori, menggunakan metode observasi, wawancara mendalam, analisis dokumen dengan metode hermeneutik. Menggali nilai pengalaman manusia dalam kehidupan manusia, fokus penelitian pada keseluruhan bukan pada bagian dari bentuk. Makanya tadi ketika memahami sesuatu tidak hanya sekedar pada bentuk fisiknya, tapi harus nilai fisiknya. Seperti tadi misalkan layar jasa dokter dengan 10.000 rupiah, itu 10.000 itu tidak boleh dipandang 10.000 uang 10.000. Tapi harus dipahami dinilai di baliknya itu. Maksudnya apa 10.000 itu ya. Ya, jadi kalau misalkan Anda menerima ucapan ulang tahun ya, dari Anda atau pacar Anda itu bukan hanya ucapannya itu yang harus dipahami, tapi makna di baliknya. Ya. Itu memperoleh gambaran dari kehidupan orang pertama, orang yang mengalami tadi ya. Data diperoleh untuk memahami perilaku manusia, pertanyaan untuk komitmen peneliti, melihat pengalaman perilaku sebagai suatu kesatuan. Jadi fisik dan non fisik atau kesadaran dan ada bentuk fisik dan bentuk kesadaran yang melekat di dalamnya itu yang satu kesatuan tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau penelitian kuantitatif tidak bisa. Kalau kuantitatif itu harus bentuk fisiknya. Nilai-nilai di baliknya tidak ketahui kalau nggak bertanya kan. Dan caranya hanya wawancara. Kalau yang metodenya school yaitu mengatakan objek penelitian sosial, hubungannya dengan interpretasialitas. Berarti harus menggunakan metode interpretasi yang sama dengan orang yang diamati sehingga ini dapat masuk ke dalam dunia interpretasi yang dijadikan objek penelitian. Ini kalau school ini adalah lebih dekat dengan penelitian yang realitas sosial. Yang asal, nah ini yang ya di sini ada istilahnya, ada kesengajaan, adalah orientasi pikiran terhadap objek tertentu ya, dalam proses internal dalam diri manusia. Jangan-jangan
dibangun dari identitas, temporalitas, simbolis atau intuitif. Tadi itu, ya kan? Anda sengaja melakukan katakanlah ya, sengaja menerima uang dari pasien. Gitu ya. Nah, di situ ada noema, ada noesis. Noesis itu adalah persepsinya, ya. Noema itu bendanya, yang dipanca indera. Kalau tadi penelitiannya itu, penelitian jasa dokter tadi, uang rupiahnya 10.000 itu sebagai noema, spirit kemanusiaannya itu menjadi noesis, menolong orang, menolong pasien. Dokter itu kalau menolong pasien ada yang tidak dibayar kan, ada juga yang bayar mahal. Nilainya juga berbeda. Intuitif dan esensi dari manusia ya, untuk menemukan kemurniannya, maksud di dalamnya, di balik realitasnya. Entah subjektif, mana diberikan guna oleh orang lain. Orang lain itu ada dalam diri, di kehidupan yang sama. Oke, next. Nah, dalam fenomenologi itu ada yang namanya istilah epos, tulisannya epoja ya. Yang berarti adalah menjauh dari tindakan suara pemurnian. Artinya peneliti itu harus tidak boleh membawa ilmunya untuk mempengaruhi informan. Tidak boleh. Jadi harus ada pemisahan tegas antara peneliti dengan informan. Jadi peneliti tidak boleh mencampuri kata-kata yang ada di informan. Tidak boleh menggurui, biarkan informan itu bercerita apa adanya sesuai dengan persepsinya masing-masing. Peneliti hanya bertanya seolah-olah tidak tahu apa-apa, gitu ya. Itu bedanya yang paling kadang-kadang paling sulit di sini dalam penelitian fenomenologi adalah membuat epos. Kalau Anda penelitian akuntansi dan Anda sebagai mahasiswa akuntansi, mungkin sama informan akan dianggap Anda lebih pintar daripada informan. Itu tidak boleh. Jadi informan harus memahami pengalamannya itu untuk Anda tulis. Fungsi fenomenologinya yaitu targeting, originating, horizon, mengelompokkan. Ini teknik aja ya. Teknik nanti bagaimana melakukan menganalisis data dan informasi. Kenapa fenomenologi? Variabel imajinasi adalah mencari makna-makna yang mungkin dengan memata imajinasi, kerangka rujukan pemisahan, kembalikan, pendekatan. Ya. Perspektif. Setelah itu nanti di sini ada sintesis, menemukan esensi. Nah itu, ketika Anda sudah ini contoh yang tadi itu, yang punyanya Mbak Aska tadi. Akhirnya di sini judulnya kan apa? Ya. Nah, ini terakhir, nerimo ing pandum. Nerimo ing pandum. Ternyata aspek spiritualitas itu di sini ada nerimo ing pandum. Dia apapun nilainya, apapun yang diberikan pasien itu adalah bagian dari berserah diri kepada ilahi. Bersyukur, tidak mikir mulu, tidak mikir harus jadi orang kaya raya dengan melibatkan yang pemberian dari orang yang sakit, ya itu apa namanya itu yang dikatakan tadi itu sintesis makna dari esensi atau nilai dari sebuah objek fisika. Kira-kira begitu. Nah ini waktunya tinggal 8 menit. Saya stop share. Silakan yang mau bertanya. Tentang fenomenologi. Ayo.
Nanti minggu depan materinya beda lagi. Atau mungkin juga masih fenomenologi, karena fenomenologi itu sangat penting bagi dasar penelitian kualitatif. Nanti akan berkembang dengan banyak banyak versi. Ya, siapa yang bertanya? Siapa tadi? Mbak Tika yang mungkin tertarik sama penelitian fenomenologi? Iya, Pak. Pak, ya silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Masih menyesuaikan sama judulnya. Oh iya, ini ya. Contoh penelitian fenomenologi sangat banyak ya. Nanti kalau misalkan di sini ada cari gitu tentang searching, saya carikan di sini, karena di sini adalah pabriknya penelitian kualitatif ini. Namanya judulnya fenomenologi konvensional dalam internet sistem penerapan pembayaran internet, pembiayaan masyarakat. Ya, lagi ini kamuflase dalam praktek rotasi auditor, fenomenologi. Angkat nilai zakat dengan hati, refleksi fenomena zakat pengusaha Arab. Nah, ini juga menarik ya. Dan ini bisa Anda replikasi nih. Di Gresik kan banyak warga keturunan Arab atau pengusaha Arab. Nah, ini Anda bisa teliti. Anda wawancara 2 jam aja cukup. Atau 1 jam bahkan cukup. Itu sudah bisa jadi satu artikel. Bagaimana sebenarnya misalkan orang Arab itu memaknai zakat itu, apakah zakat hanya zakat fitrah atau mungkin zakat mal, seberapa nilainya dan sebagai apa maksudnya gitu ya. Ini menarik, ini bisa nih Anda bisa gunakan. Silakan dibuka masing-masing ya. Mungkin ini semuanya fenomena. Ini ada lagi yang kita jelasin, ada fenomenologinya. Studi fenomenologi akuntabilitas non-governmental. Atau di sini juga ada nih, yang di sini artikel saya juga ada di sini. Ini juga fenomenologi. Nah ini ya, ini makna biaya dalam upacara Rambu Solo. Ini ya, upacara Rambu Solo itu upacara ini ya, penguburan kematian di Tanah Toraja. Saya menggunakan metode fenomenologi untuk baca artikelnya, nanti yang bisa di-download di sini ya. Bisa di-download. Dan silakan dan ini saya dengan Pak Im. Ini metodenya fenomenologi. Biaya, makna biaya dalam upacara Rambu Solo itu upacara di Tanah Toraja ini. Kalau Anda di YouTube sini, bisa langsung upacara Rambu Solo ya. Toraja. Upacara yang biayanya sangat mahal sekarang. Silakan dilihat nih. Upacara ini bisa menghabiskan biaya, upacara kematian ini bisa menghabiskan biaya puluhan miliar. Ya. Bisa miliaran atau bisa bahkan bisa belasan miliar. Biaya jangan kaget ya, hitung dulu ke upacara Rambu Solo karena memang sangat
mahal. 1 ekor sapi yang disembelih itu bisa harganya ada yang satu. Nah ini baca ini namanya sapi bule ini harganya bisa 1 miliar 1 ekor. Sangat mahal sekali. Maaf, tidak saya ini ya, tidak saya screen. Nanti Anda silakan cari ya ini. Nah, ini sapi bule ini. Itu sangat harganya bisa di atas 1 miliar 1 ekor. Padahal ada yang bahwa ini pemakaman 1 orang ada yang menghabiskan 2.400 ekor sapi. Bayangkan berapa biayanya. Sapinya 10.000 ini 10 jutaan 1 ekor. Kalau dari 400 2,4 miliar kan. Itu dari sapinya aja, belum yang lain. Ini artikel saya yang saya ambil dari sini. Anda bisa mengembangkan penelitian ini. Ya, siapa yang ada yang bertanya? Pak, berarti ini nanti kita list judul, Pak ya? Ya, Pak. Halo? Oke, ya nanti habis ini saya buatkan Google Form untuk mengusulkan judul penelitian Anda. Pak, mau tanya. Ya, dan tanya. Waktunya 1 menit lagi. Ya, kriteria judul yang disetujui itu apa aja, Pak? Ada kriteria tertentu nggak? Nggak ada, harus akuntansi. Kalau tidak akuntansi saya tolak. Oh, berarti nggak ada kriteria selain itu ya, Pak? Ya, yang penting akuntansi penelitiannya. Terus judulnya nyambung. Jangan membuat judul yang nggak nyambung. Ya. Ya, ada lagi? Pak, kalau semisal ini kan waktu itu pas review jurnal saya dibahas kan ada judul yang sudah disetujui sama Pak Tum. Tapi itu kan Ya, diperoleh dari apa? Dipakai aja judulnya. Ya, itu kan diperoleh dari jurnal kuantitatif. Terus kalau semisal kita buat ke kualitatif gitu nggak bisa, Pak ya? Bisa aja. Tapi kan